Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang tanya, ya apa sih hebatnya oli-oli yang harga 300 ribuan? Mungkin ya penulis perlu sertakan juga oli-oli yang 200 ribu atau yang di atas 150 ribu. Karena ya menurut penulis oli di atas 150 ribu itu wes cukup mewakili oli mahal lah ya. Dan tentu kita nggak perlu ikut sertakan buatan lokal, karena memang beberapa oli buatan lokal ada yang mencapai harga itu, dan ada yang ya wes betul-betul nggak layak dapat harga segitu. Jadi kalau oli harga segitu kan diharapkan nggak cuma aditif olinya saja yang bagus, tapi bahan olinya juga. Tapi ya sama saja dengan oli murah, bahan olinya nggak begitu jauh beda. Biasanya cuma aditifnya saja yang oke. Jadi kalau oli murah kan memang aditifnya nggak terlalu oke ya, kalau dibanding dengan oli harga mahalan. Tapi ya oli kan umurnya dari bahannya ya, dari cairannya, bukan dari aditif. Jadi percuma aditifnya bagus tapi bahannya nggak awet, karena ya hasilnya ya jadi nggak awet juga. Oli yang ya penulis sudah rasakan buruk itu ya oli Multivigorous, sangat buruk. Oli Repsol Smarter yang full sintetik ono warnanya hijau yang mahal. Oli Ligui Street Race, kalau ya bahan disebut full sintetik tapi ternyata buruk. Maaf ya, penulis sering lupa. Oh ya, Fastron full sintetik itu juga masuk yang oli yang ya scam, kualitasnya gak sesuai dengan harganya. Balik lagi lah ke topik. Jadi oli mahal itu ya sebenarnya banyak yang lebih karena pabriknya mengalokasikan dana untuk pemasaran. Jadi harga oli bukan hanya dari biaya produksi saja, bukan dari keuntungan saja, tapi juga dari biaya pemasaran. Jadi banyak oli-oli yang sangat mementingkan pemasaran. Ada yang mengalokasikan dananya ke pengemasannya, jadi dari botolnya dibuat keren, dibuat bagus. Ada yang dari sering mengadakan promo-promo, melakukan event-event, mensponsori kegiatan balapan misalnya ya, mensponsori tim balap, mengadakan pertemuan sama kelompok motor, kelompok otomotif. Jadi di misalnya grupnya motor Vario, grup mobil Brio, kayak gitu-gitu ya, klub. Jadi memang ada yang mahalnya seperti itu. Jadi bukan dari kemampuan olinya, tapi dari cara pemasarannya. Contohnya adalah BM1. BM1 itu sering mengadakan pertemuan komunitas, ketemuan antar klub, mengadakan demo-demo gitu ya, ditunjukkan pakai mesin gesek. Jadi pendekatannya langsung ke konsumen. Ada juga yang merek Welty, kalau dia lebih ke seminar, mengadakan seminar yang dihadiri oleh media, mengajari soal pelumasan. Jadi ngomong ini itu, adakan live streaming gitu ya tiap minggu. Jadi
ada yang mahalnya karena marketing. Kalau mahal karena marketing, untuk soal kualitas oli kita perlu mempertanyakan ya. Biasanya oli yang gara-gara marketing itu harganya akan lebih mahal. Ada yang ya mahalnya sampai nggak masuk akal gitu ya. Sebagai contoh ya, kalau oli kelas full sintetik, oli yang paling murah itu kan Idemitsu atau Eneos. Itu kayaknya jarang melakukan sponsor yang aneh-aneh gitu kan. Berapa harga olinya? Harganya kan sekitar 70, 80 gitu kan, sudah disebut full sintetik. Nah, kita bandingkan dengan merek lain berapa. Ada juga orang yang nyebut-nyebut, oh oli Shell itu full sintetik murah. Ya wis, itu berapa harganya? Bandingkan dengan oli-oli yang full sintetik mahal-mahal. Mulai dari yang sampai 140.000, 250.000, lebih dari 300.000 ada ya rasanya oli yang ya sebenarnya bahannya nggak beda. Yang kedua adalah karena mereknya merek impor. Jadi oli merek impor itu mahal karena mereknya, dan nggak produksi itu dibuat lokal atau tidak, harga bisa tetap tinggi. Walau ya akhir-akhir ini jadi muncul oli merek impor buatan lokal yang harganya lebih murah. Tapi sebelumnya yang namanya oli merek impor itu harganya tetap nggak berubah walau sudah dibuat lokal. Andaikan turun pun nggak banyak, mungkin cuma 10.000, 20.000 dari harga aslinya yang bisa sampai ratusan ribu. Apakah memang biaya produksinya nggak turun? Ya turun, tapi entah mengapa ya dipaksa harganya mahal, dipaksa harganya harus tinggi. Yang berikutnya ya oli impor beneran. Oli impor beneran ya nggak mungkin bisa murah ya. Tapi anehnya antara impor jauh dengan impor dekat itu harganya bisa cuma selisih sedikit. Jadi oli impor Singapura itu udah beda negara, harga bisa sampai sekian ratus ribu gitu ya. Sementara yang impor dari Inggris asli, dari Amerika asli, harga ada aja yang kurang dari 100.000. Nah, kalau disebut apa sih keunggulan oli yang harganya ratusan ribu, ya kita ini harus lihat dari apa ya, dari banyak segi. Itu mahalnya apakah karena marketingnya, mahal karena mereknya, mahal karena diimpor, atau bagaimana. Ya sebagai contoh lah, oli merek mahal yang penulis rekomendasikan merek Raveno. Jadi yang penulis rekomendasikan nggak semua merek gitu, nggak semua tipe, hanya tipe yang USPO saja. Kalau bukan USPO, penulis nggak rekomendasi. Jadi antara Raveno USPO dengan yang bukan itu beda. Padahal harganya bisa sama atau lebih mahal. Jadi kalau nggak salah ada Raveno HSC, itu harganya ya 280 atau berapa. Kalau untuk motor ada Raveno Ester, harga 250.000. Apa itu bagus? Menurut penulis enggak. Penulis yang pernah coba sih Raveno Ester 250.000. Kalau yang resminya lebih mahal lagi, 280 atau berapa. Penulis merasa rugi beli oli semahal itu. Rugi karena ya secara kemampuan nggak bagus. Sayangnya penulis belum sempat nyoba Raveno apa yang USPO ya. Pingin nyoba beli VST tapi kok saya kelarangan.
Penulis fokusnya mau coba oli yang ya sih bawahi 200.000 dulu lah, sing ya menurut penulis kira-kira bagus gitu ya. Tapi penulis pingin nyoba Ravenel WSPO. Kenapa kok merasa WSPO bakal bagus? Karena penulis sudah nyoba Ravenel TSI yang lebih murah. TSI ada yang sampai 100 berapa ribu, di bawah 200.000 lah. Kenapa unggulnya TSI? Unggulnya adalah karena olinya itu mengandung sekitar 30% PAU. Itu sudah cukup untuk membuat olinya agak naik derajatnya. Dan ya anehnya olinya itu lebih lebih baik daripada oli misalnya Pastron full sintetik yang harganya jauh lebih mahal. Ya tentu lebih baik juga dari Ravenol ester yang sama-sama Ravenolnya, ada tulisan esternya, harga lebih mahal dari TSI. Jadi yang namanya oli belum tentu ya yang lebih mahal lebih bagus, walau itu dari brand yang sama. Ya semua bergantung pada kebutuhan. Dan menurut penulis kalau untuk Indonesia, orang Indonesia itu nggak butuh oli yang ya daya tahan oksidasinya itu bagus. Yang terutama dibutuhkan itu adalah oli yang tahan RPM tinggi, tahan terhadap suhu panas, tahan terhadap fuel dilution. Oli yang enggak bikin vampiroli, enggak memperparah vampiroli. Jadi ya kayaknya ya penulis itu nggak bisa ya bilang oh oli merek ini yang harganya segini yang mahal itu pasti bagus. Harus lihat faktor yang lain-lain dulu. Apakah mahalnya itu karena oli ini untuk memenuhi standar tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu? Apakah oli ini mahalnya karena pemasaran? Apakah karena mereknya yang mahal? Merek mahal ini ya ada contohnya dari Motul, dari Ipone, dari Ipone kan buatan lokal. Merek mobil, merek Barcahl. Jadi oli-oli yang sudah dibuat lokal tapi masih mahal itu yang menurut penulis nggak masuk akal. Jadi walau mahal nggak akan bisa sebanding dengan oli impor yang ya itu sudah ada PAU-nya misalnya ya. Jadi full sintetiknya sudah sekelas di atasnya ya. Mau nggak mau ya kita cuma bisa mengandalkan ke trial and error. Karena untuk tahu apakah oli tersebut mengandung bahan PAU atau tidak, itu pengujiannya cukup rumit. Yang ya nggak pernah ada orang Indonesia yang bisa nunjukkan gitu loh. Karena salah satu ujinya saja lah shear stability, ada berapa banyak orang Indonesia yang bisa. Contoh penulis ini lagi pingin beli oli mobil One ya, belum beli sih, masih kepikiran beli. Itu penulis lihat di pasaran ada mobil One FS, ada mobil One ESP yang 0W40 ya. Kalau penulis nggak pernah lihat ada data shear stability yang diposting oleh Motor Oil Geek, penulis nggak kepikiran bakal mau pilih yang mobil One ESP. Jadi mobil One ESP itu harganya malah lebih murah daripada mobil One FS. Tapi secara kemampuan kalau butuhnya adalah shear stability, itu malah yang terbaik, malah yang jadi pilihan. Harganya padahal cuma 175.000, kelas 0W40, ada logo Dexosnya. Itu kayaknya untuk mobil diesel ya. Tapi ya penulis sangat tertarik dengan shear stability-nya.
nggak peduli harganya lebih murah, tapi yus mending iku lah daripada yang model FS. Jadi yo, kenapa oli itu harganya mahal? Apakah oli mahal itu bagus? Sayangnya kita cuma bisa tahu setelah mencobanya. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.